Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Sepertinya ini akan makin panjang ya. Diuraikan di sini perihal Ormas Islam bakal laporkan Ade Armando, juga ada Grace Natali perihal dugaan fitnah ke Yusuf Kalla. Lebih lanjut lagi dikatakan juga bahwa hal tersebut disampaikan oleh tokoh Islam yaitu Din Samsudin usai pertemuan dengan Yusuf Kalla di kediamannya di kawasan Brawijaya pada hari Selasa yang lalu. Din mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut dihadiri sekitar 40 pimpinan ormas Islam tingkat pusat sebagai bentuk silaturahmi sekaligus juga bentuk respon atas polemik yang berkembang. Teman-teman, Bapak Ibu sudah tahu ya mengenai video itu. Lalu kemudian dikatakan lagi bahwa ia juga menyebutkan pertemuan ini dilatar belakangi karena adanya keresahan di kalangan tokoh Islam atas polemik yang kemudian menyeret Yusuf Kalla. Menurut Din, polemik bermula dari beredarnya potongan video ceramah Yusuf Kalla yang dinilai tidak utuh dan kini telah menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Yang jelas katanya pengaduan sekelompok warga masyarakat ke polisi Republik Indonesia itu yang menuduh Bapak Yusuf Kalla melakukan penistaan agama dari ceramah beliau pada bulan suci Ramadan di Masjid Kampus UGM kini telah menimbulkan kontroversi hiruk pikuk, ujarnya. Juga yang menilai bahwa pihak yang pertama kali menyebarkan potongan video tersebut bersifat provokatif. Dia menegaskan bahwa sejumlah advokat dari kalangan ormas Islam akan melaporkan, berarti mungkin ini belum Bapak Ibu, ini dikatakan di sini akan melaporkan pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab. Maka oleh karena itu dari kalangan ormas-ormas Islam katanya para advokat akan menuntut yang bersangkutan karena sebenarnya bukan pertama kali, sudah berkali-kali menyebar fitnah dan mengadu domba antar umat beragama. Lebih lanjut lagi dikatakan di sini bahwa ia juga menilai tuduhan terhadap Yusuf Kalla tidak berdasar dan harus diselesaikan melalui jalur hukum. Nanti kita akan lihat teman-teman ya, ini bagaimana perkembangan berikutnya. Maka sungguh tuduhan dari orang-orang tersebut, saya kira kawan-kawan wartawan sudah tahu ya, adalah sebuah upaya penyebaran fitnah yang tidak bisa ditolerir katanya. Maka harus diselesaikan secara hukum. Saat ditanya mengenai pihak yang akan dilaporkan, Din menyebutkan beberapa nama seperti Ade Armando, juga ada Grace Natali sebagai pihak yang ditengarai terlibat. Itu Bapak Ibu ya, jadi ini akan makin panjang sepertinya ya. Din menegaskan bahwa langkah hukum ini bertujuan menegakkan keadilan, bukan semata-mata membela individu. Ini dikatakan bahwa bukan membela Pak Yusuf Kalla yang kami yakini beliau tidak melakukan hal seperti yang dituduhkan karena menilai kapasitas, pengalaman dan jasa besarnya katanya bagi bangsa ini. Tetapi ini dilakukan semata-mata untuk menegakkan keadilan. Bahkan lebih lanjut lagi juga dikatakan terkait waktu pelaporan yang menyebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Ya, ini dia teman-teman ya. Ya, karena mereka ditengarai dan disebarluaskan dan patut diduga bahwa bahkan diyakini mereka lah yang pertama kali memelintir pidato Pak Yusuf Kalla sekitar 1,5 jam lebih itu dengan mengambil sekitar 48 detik, 1,5 jam. Tapi yang saya lihat itu 43 menit Bapak Ibu ya, mungkin ada durasi lebih panjangnya ya. Oke, jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, memang Mas Ade Armando, Mas Permadi, juga Grace Natali, saya lihat itu pada beberapa waktu yang lalu juga ikut memberikan reaksi atas video yang beredar perihal ceramah Pak Yusuf Kalla. Sebagaimana Bapak Ibu mungkin juga sudah mengetahui ya, dan bila ada yang belum, Bapak Ibu bisa mengecek juga di video-video sebelum ini, ataupun ini sebenarnya videonya itu sudah beredar sekali ya di ruang publik di berbagai media. Tapi poinnya, waktu yang lalu Mas Permadi Arya itu juga menyampaikan opininya perihal video yang sudah ramai itu. Diantaranya Mas Permadi Arya menyoroti mengenai ayat-ayat dalam kitab suci Alkitab, apakah benar ada kemudian hal yang menunjukkan bahwa di dalam kekristenan itu bahwa memperlakukan musuh itu harus sedemikian seperti dalam video yang sudah viral. Nah, ternyata justru Mas Permadi Arya mengatakan bahwa ternyata di dalam keyakinan beragama Kristen justru musuh itu harus didoakan, diberkati ya, tidak dibalas dengan cara yang sama. Lalu kemudian kalau dalam pernyataannya Grace Natali juga menyoroti perihal bahwa ini satu statement yang bermasalah oleh karena penggunaan diksi baik di Kristen, sehingga kemudian pengertian itu dimaknai ini bisa menuntun kepada suatu pemahaman bahwa
Pak JK diasumsikan berbicara perihal teologi ataupun perihal ajaran dalam suatu agama. Yang disebutkan di situ adalah Kristen. Nah juga sebenarnya Pak JK berbicara ya, baik Kristen maupun Islam sama-sama berpendapat dan seterusnya, itu kira-kira seperti itu bahasanya Bapak Ibu sekalian. Tapi yang selama ini disoroti itu adalah perihal yang iman kita orang Kristen, karena memang yang melaporkan itu adalah terutama arus utamanya adalah dari saudara yang beragama Kristen. Itu ada Gamki dan beberapa ormas Kristen lainnya. Saya dengar itu kan terakhir laporannya udah 17 ya ataupun 19 itu. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, mengenai Mas Ade Armando, pertama kali saya lihat Mas Ade Armando memberikan respon perihal video dari Pak JK itu di sebuah podcast ya, di sebuah podcast yang mana Mas Ade Armando kemudian membahas di situ bersama dengan dua orang lainnya yang merupakan host juga dalam podcast itu, dan mereka sebenarnya dalam narasi yang mereka sampaikan itu tidak dalam posisi mengecam ya. Saya hanya melihatnya itu lebih kepada rasa menyayangkan mengapa seseorang dengan level Pak JK itu 2 kali menjadi wapres kok bisa kemudian menyampaikan hal tersebut. Bahkan sebenarnya ada orang lain lagi yang memberikan respon itu, yaitu Rasman. Rasman juga memberikan komentar ya perihal pernyataan dari Pak JK itu, dan masih banyak lagi yang kemudian menyuarakan berposisi kontra terhadap pernyataan Pak JK tersebut. Nah, memang Bapak Ibu sekalian, beberapa pihak kemudian bahkan di kalangan kekristenan sendiri sebenarnya kini terjadi dua kubu ataupun dua kelompok. Sebagian menganggap bahwa oh ini disalah mengerti, Pak JK tidak begitu kok ya. Jadi intinya mereka berpihaklah kepada JK seperti narasi yang disampaikan oleh Pak Gilbert, lalu kemudian PGI, lalu kemudian bahkan ada Eporus ya waktu yang lalu itu juga ketemu dengan Pak JK itu. Ya, narasi yang mereka sampaikan ini termasuk Pendeta Damanik itu menyampaikan bahwa ini tidaklah seperti yang dituduhkan. Tetapi bagi saudara yang lain justru beranggapannya dan mendasarkan sikap kontranya terhadap pernyataan JK itu dengan mengamati, menilai diksi yang dipilih dalam video yang sudah viral itu. Karena penggunaannya bukan orang Kristen tapi menggunakan istilah Kristen. Sehingga kemudian dimaknai bahwa oh ini kan bicara mengenai teologi Kristen, ini bicara mengenai ajaran Kristen. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tapi sebenarnya awal-awalnya itu kan tuntutannya itu bukan ke polisi ya, tapi hanya mengharapkan ada klarifikasi secepatnya dari Pak Yusuf Kala. Namun memang waktu itu tidak ada klarifikasi ya, baru kemudian klarifikasi dari Pak JK itu muncul kan setelah ada banyak laporan masuk ke kepolisian. Akhirnya Pak JK muncul, pertama memberikan klarifikasi, lalu kemudian lagi memberikan klarifikasi tetapi dengan suasana yang berbeda karena ada pendeta juga diundang, lalu kemudian juga ada pertemuan dengan PGI, lalu beberapa waktu yang lalu ada juga pertemuan ya atau seperti apa itu dengan Eporus. Nah, jadi inilah yang terjadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Namun, kira-kira siapakah yang benar dalam keadaan yang seperti ini dan siapakah yang salah? Sebenarnya ya awal-awal pun saya menyampaikan bahwa sudahlah secepatnya aja itu diklarifikasi ataupun disampaikan mana maksudnya. Karena memang juga tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan istilah itu bisa menuntun pada pengertian seperti yang selama ini berkembang, bahwa ini ya diyakini diduga mengarah kepada penistaan keyakinan beriman Kristen. Nah, tapi Pak JK sebenarnya sudah membantah, namun kemudian terus berkembang akhirnya Bapak Ibu sekalian. Karena meskipun Pak JK sudah bantah, tapi ini akhirnya muncul pro dan kontra.